Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini misinya Sokrates. Jadi dia ini di zaman itu berhadapan dengan kekuasaan, juga berhadapan dengan kaum sofis. Kaum sofis ini orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandaiannya. Nah, itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik. Inilah misinya dia. Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang. Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi, dan semua aktivitas lainnya. Termasuk penunjukan politik, perkumpulan rahasia, organisasi partai yang berlangsung di kota kita. Silahkanlah, semua itu jalan, aku tidak tertarik dengan itu. Tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya, kalian semua, apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin. Aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki. Maksudnya, kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan, sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin. Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional. Tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan. Nah, ini aku mempersembahkan diriku untuk itu. Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin. Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan. Baik, ya ada yang bilang, tapi ini perlu diteliti juga, jangan-jangan dia nabi. Ya wallahu a'lam, karena nabi itu kan sekian ratus ribu. Kita kan memang hanya mengimani 25, tapi yang lain kan kita tidak tahu. Ada yang bilang, bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim. Coba dicari buku itu. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu argumennya panjang lebar sekali. Kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam. Asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani, tapi dia bekas Buddha. Nah, kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim. Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada lakoma yalkomu. Luqman itu masdar yang artinya menelan. Jadi tertelan. Kenapa digelari Luqman? Karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun. Nah, istilah Al-Hakim, Hakim itu ya, filsafat itu kan hikmah. Jadi orang yang penuh hikmah. Kalian carilah buku itu, nanti kalau disampaikan di sini rame. Ya meskipun ada, dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu. Nah, kalau kalian tidak setuju, nulislah bantahannya. Tapi yang masyhur populer memang dia Athena. Baik. Mungkin nanti kalian, oh jangan-jangan ini otak adik gaduk, ya monggo saja ya. Semua ilmu ya otak adik gaduk. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Sokrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Sokrates, it is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana?
Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain Pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Nah, maka yang lebih penting apa? Living rightly, hidup yang benar. Seperti apa? Nah, ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Sokrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang ya kalau hidup hanya sekedar hidup ya binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup rutin saja mengandalkan insting ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly. Hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Sokrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, lu berarti kita harus salah kalau begitu Pak. Yo mikirnya tidak begitu. Jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelikan mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, nah itu tidak dijual loh mobilnya. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran, nah aku tidak mau belikan mobil kamu ya bapak, uangnya bapak kurang, itu kan anaknya mungkin sulit memahaminya. Bapakku uangnya selalu ada kok, banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu, sering saya contohkan ya, temanmu sedang agresif, ngamuan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar. Jangan diprovokasi. Nah, saya lihat banyak di medsos hari ini kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing. Wah, saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing biar ngomong gitu. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom. Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah berarti ini anti kebenaran Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan.
Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh. Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran, ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti. Kalau dosennya terlalu adil. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C. Tapi karena wal ihsan ya lumayanlah ditambahi jadi B. Nah, itu dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.